Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang komponen kontrol pneumatik. Apa aja yang ada di kontrol pneumatik, atau komponen apa aja yang ada? Yang pertama ada silinder kerja tenaga. Nah, silinder ini merupakan jenis silinder yang memiliki inputan tunggal, yaitu sebagai pendorong dari silinder. Nah, untuk kembali ke posisi silinder yang tadinya maksimum akan mundur dengan sendirinya apabila angin atau udara aktif dan spring yang terdapat pada silinder akan didorong mundur silinder. Jadi ada pegas atau spring. Nah, ini kalau ada udara di sini berarti dia akan terdorong keluar. Kemudian untuk kembalinya berarti udaranya harus keluar. Ini springnya akan mendorong mundur. Nah, di dalam silinder tunggal terdapat spring yang berfungsi sebagai pembalik silinder. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat tadi jelasnya. Ini adalah gambar alatnya. Yang kedua adalah silinder kerja ganda. Silinder ini merupakan jenis silinder yang memiliki dua masukan udara, di antaranya yaitu mendorong silinder bergerak maju. Dan untuk mengembalikan silinder ke posisi minimum, silinder ini memiliki berbagai jenis dan bentuk tergantung dengan fungsi dan juga penggunaan. Di dalam silinder ini terdapat bantalan yang berfungsi sebagai pengaman silinder agar tidak rusak akibat daya dorong yang terjadi. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai bentuk dan simbol dari silinder ini dapat dilihat pada gambar. Nah, ini untuk silinder masuk, otomatis ini akan bergerak maju. Nah, untuk kembalinya berarti ini udaranya harus keluar dengan terisi udara. Nah, dia akan kembali ke posisi semula. Posisi adalah gambar alat ini. Nah, kemudian silinder rotless. Ini merupakan silinder yang bergerak dengan cara pergeseran atau perpindahan. Silinder ini biasa digunakan pada mesin atau bisa biasa sering digunakan sebagai pembawa benda. Nah, sistem pada silinder ini hampir sama dengan silinder pada umumnya, cuma silinder ini menggunakan atau digunakan untuk perpindahan benda. Ini adalah contoh daripada silinder rotless. Berikutnya silinder kerja ganda dengan double piston. Nah, silinder ini merupakan silinder kerja ganda yang memiliki dua piston. Sistem dalam silinder ini hampir sama dengan silinder kerja ganda, cuma yang membedakan silinder ini dengan silinder kerja ganda pada umumnya yaitu dengan adanya double piston radial. Nah, sehingga silinder ini memungkinkan dapat mendorong piston dengan kekuatan yang cukup besar. Jadi dia akan tergerak di sana. Kemudian one way flow control. One way flow control ini apa biasa disebut dengan cek atau kartu cek atau cek valve, merupakan komponen pneumatik yang digunakan untuk memperlambat laju udara yang akan ditransfer ke aktuator. Nah, untuk memperlambat tekanan udara, kita mengatur laju udara yang akan ditransfer ke aktuator dengan memutar. Ini adalah alat yang bisa diputar yang ada dalam simbolnya seperti ini, contoh alat. Nah, kemudian exhaust valve ini atau biasa disebut dengan katup buang cepat, merupakan katup yang digunakan untuk mempercepat pergerakan aktuator. Dengan adanya katup ini, maka aktuator akan bergerak dengan cepat daripada pergerakan pada umumnya. Berikut ini adalah contoh katup buang cepat. Ini simbolnya adalah gambar ini ada dia yang menggunakan penggerak helikopter. Apa ini spindle juga. Kemudian setelah valve
Kita balik atau biasa dengan kata OR merupakan satu yang digunakan untuk memainkan gerbang logika pada rangkaian tertentu. Satu ini dapat digunakan sebagai satu yang dapat mengatasi terjadinya tabrakan siklus rangkaian tertentu. Nah, simbolnya seperti ini tidak terjadi. Ada gambar alatnya. Dan berikutnya itu pressure valve atau biasa dibilang dengan kata N. Adalah kata yang digunakan sebagai rangkaian tertentu yang menggabungkan gerbang logika untuk menghindari terjadinya tabrakan siklus. Seperti yang kita ketahui pada pressure valve ini merupakan gerbang logika dari N. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di. Nah, kemudian pneumatic counter merupakan komponen pneumatik yang digunakan untuk mengikuti serangkaian step yang sudah ditentukan. Jadi gerbang-gerbang dalam counter dihubungkan sedemikian rupa untuk menghasilkan serangkaian step yang diperlukan. Untuk mencapai step yang sudah ditentukan, misal pada pneumatic counter ada NO di setting dengan maksimal 3 kali, maka counter akan menghitung sampai 3 kali. Kalau sudah melebihi 3, maka counter akan berubah menjadi inset. Untuk sebaliknya, yang 3/2 part atau katup 3/2. Nah, untuk pembahasan ini hanya menggunakan 3/2 ya. Jenis katup dalam sistem pneumatik ada 3/2 part, ada 4/2, 5/2, dan sebagainya. Nah, pada pembahasan ini kita hanya menggunakan 3/2. Merupakan sebuah katup yang terdiri dari atau terdiri atas 2 slot kotak. Kita bisa dengan 2 slot pergantian posisi dan 3 merupakan jalur angin masuk dalam katup. Katup 3/2 banyak sekali digunakan dalam sistem pneumatik sebagai sebuah kontrol sistem pneumatik. Nah, terkadang 3/2 ini bisa digunakan sebagai sensor. Ada 3 jenis ya 3/2, antara lain ada NO normally open, terus ada normal close, atau juga bisa berfungsi NC ataupun dengan NO. Nah, kalau yang ini adalah katup NC, berarti normally close, ini sudah tersambung. Kalau yang ini berarti NO normally open, jadi belum tersambung. Nah, ini adalah gambarnya 3/2. Gambar di bawah merupakan contoh katup 3/2 NC pengaktif tombol pembalik pegas. Kenapa disebut katup 3/2 NC? Karena pada simbol tersebut bisa dilihat pada jalur 1 akan keluar ke jalur 2. Sedangkan jalur 3 digunakan sebagai pembuangan ini. Kenapa dikatakan pengaktif tombol? Karena pada komponen tersebut terdapat push button sebagai sini antara kontak NC dan juga info. Nah, kemudian juga sama ini pengaktif tombol pembalik pegas. Jadi gambar ini merupakan katup berfungsi sebagai NO ya, normally open. Kenapa disebut katup 3/2 NO? Karena pada simbol tersebut jalur 1 dan jalur 2 di 1/2 yang sebagai masukan untuk pengalihan angin maupun pembuangan angin, namun pada kontak ini terhalang atau tertutup, ini tertutup ya. Sedangkan jalur 2 akan mengarah ke jalur 3. Yang ketiga pembuangan. Ini cukup. Sekian. Dan terima kasih. Kalau ada pertanyaan nanti bisa dicek atau di